Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang unsur-unsur pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Nah, jika ada dari teman-teman sekalian yang bercita-cita menjadi seorang guru, tentu suatu saat teman-teman akan mengenal dan bergelut dengan yang namanya RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dan bahkan jika teman-teman menjadi seorang guru, tentu suatu saat teman-teman akan disuruh untuk membuat sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Nah, supaya teman-teman tahu apa pengertian RPP dan apa saja unsur-unsur yang terdapat pada sebuah RPP, yuk simak video aku berikut ini tentang pengertian RPP dan unsur-unsur pada RPP. Selamat menyimak. Baik, yang pertama adalah pengertian RPP. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, atau pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Lalu, ada beberapa unsur yang terdapat pada sebuah RPP, yaitu ada identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian hasil belajar, sumber belajar, dan juga pengesahan. Yang berikut, yang pertama, pengertian identitas pada RPP. Identitas pada sebuah RPP meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program, mata pelajaran, dan juga jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang berikut kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada sebuah RPP merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Lalu yang berikut contoh RPP yang berkaitan dengan identitas, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Yang pertama identitas, nama sekolah SMA Santo Claus Berang, mata pelajaran bahasa Jerman, kelas 12 bahasa semester 2, waktu 2 kali 45 menit, pertemuan pertama. Yang kedua standar kompetensi, mendengarkan, memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang layanan umum dan pekerjaan. Yang ketiga kompetensi dasar, mengidentifikasi bunyi, ujaran dalam hal kata, frasa atau kalimat dalam suatu konteks dengan mencocokkan, menjodohkan, dan membedakan secara tepat. Jadi ini merupakan identitas, standar kompetensi, dan kompetensi dasar pada sebuah RPP. Lalu yang berikut yaitu indikator. Indikator pada RPP merupakan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penelitian mata pelajaran.
Lalu indikator ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada RPP itu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar atau KD. Lalu adapun contoh RPP yang berkaitan dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator yaitu memperoleh informasi tertentu dari monolog yang didengar, melengkapi teks sesuai dengan informasi yang didengar dengan menggunakan modal verben, motion, dan konen. Indikator yang diperjuangkan yaitu disiplin, indikator nilai kemanusiaan, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, tertib dalam menerapkan aturan penulisan untuk karya tulis ilmiah. Lalu adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan dapat memperoleh informasi tertentu dari monolog yang didengar, mampu melengkapi teks sesuai dengan informasi yang didengar dengan menggunakan modal verben, motion, dan konen. Jadi ini merupakan contoh RPP yang berkaitan dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Lalu unsur yang berikut yaitu materi ajar. Materi ajar pada sebuah RPP itu memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Lalu metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada sebuah RPP itu digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Dan pemilihan metode pembelajaran itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Adapun contoh RPP yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan metode pembelajaran. Untuk materi pembelajarannya, tema pekerjaan, subtema Arbeitsplätze im Büro. Redemitel menanyakan dan menjawab pekerjaan seseorang. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Studentin. Wie finden Sie den Text? Ich finde den Text schwierig. Wie viele Personen in dem Text? In dem Text ist eine Person. Gramatik, modal verben, motion, dan konen. Metode pembelajarannya yaitu menggunakan metode tanya jawab. Lalu yang berikut kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi ke dalam 3 bagian yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Di bagian pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Lalu pada bagian inti yaitu proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar atau KD yang dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Lalu bagian penutup yaitu kegiatan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan juga tindak lanjut. Lalu yang berikut alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar atau KD dan bahan ajar. Contohnya alokasi waktu untuk satu pertemuan misalnya 2 kali 45 menit. Lalu yang berikut penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar pada RPP merupakan prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Lalu yang berikut sumber belajar, yaitu penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.
Lalu ada yang terakhir yaitu pengesahan, tanda bahwa LPP tersebut sudah disetujui dan pengesahan ini terdiri dari tanda tangan guru mata pelajaran dan diketahui oleh kepala sekolah serta dicap oleh kepala sekolah. Contoh RPP yang berkaitan dengan sumber belajar dan pengesahan yaitu sumber belajar Studio D1 kurs dan Übungsbuch mit CD halaman 116 sampai 117, metode pembelajaran, tape recorder, dan juga bola. Lalu contoh pengesahannya yaitu mengetahui Werang 5 Januari 2016, Kepala SMA 1 Klaus Werang, Pater Agustinus S. Naba SVDSS, dan Guru Mata Pelajaran Francisca Ahung SS. Oke teman-teman, jadi itu ada beberapa unsur yang terdapat pada sebuah RPP, yaitu ada identitas, ada kompetensi dasar, standar kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, metode pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan juga pengesahan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur pada RPP. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Flaviana Amun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.